Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Sugiarto, SSI, MSc, AFM selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi saya sampai dengan saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Panji Sukma Kristia Putra, NIM 621118143. Di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya berjudul hubungan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, latar belakang. Peneliti melakukan observasi awal terhadap atlet Oasis Swimming Club. Kemudian yang kedua, hasil observasi diperoleh lemahnya atlet saat mengayunkan lengan dan tungkai. Hal ini disebabkan kurang kuatnya kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai karena kurangnya pemanasan. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jarak tempuh 50 meter yang merupakan standar minimal jarak tempuh dalam ajang perlombaan olahraga renang. Kemudian yang keempat, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian, identifikasi masalah. Hasil observasi terhadap atlet renang Oasis Swimming Club diperoleh hasil bahwa atlet lemah saat mengayunkan lengan dan tungkai. Hal ini disebabkan kurang kuatnya otot lengan dan otot tungkai karena kurangnya pemanasan. Kemudian, perumusan masalah terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, bagaimana hubungan kekuatan otot lengan dengan kecepatan renang gaya dada pada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya dada pada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi hubungan kekuatan otot lengan dengan kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hubungan kekuatan otot lengan dan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian landasan teori. Yang pertama adalah olahraga renang. Olahraga renang merupakan olahraga yang dapat dipelajari oleh seluruh kalangan manusia, mulai dari balita dengan usia beberapa bulan, anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini membuat olahraga renang sangat populer di seluruh kalangan masyarakat menurut Rashid 2017. Kemudian ada prinsip-prinsip olahraga renang terbagi dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip hambatan dan prinsip dorongan. Kemudian yang kedua, prinsip hukum aksi reaksi. Kemudian yang ketiga, prinsip pemindahan momentum. Dan yang keempat, prinsip daya apung. Kerangka berpikir yang pertama, kekuatan otot lengan. Kemudian yang kedua, kekuatan otot tungkai. Dan yang ketiga, kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Dan yang terakhir, menganalisis hasil dari ketiga penelitian tersebut yang sudah saya laksanakan. Kemudian, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kecepatan renang gaya dada pada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian yang kedua, ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya dada pada atlet renang Oasis Swimming Club. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan renang gaya dada pada atlet Oasis Swimming Club. Kemudian metode penelitian. Jenis dan desain penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu di mana penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian renang dada. Kekuatan otot lengan simbolnya X1, kemudian kekuatan otot tungkai X2, kecepatan renang gaya dada Y. Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas, terbagi dari 3. Kekuatan otot lengan variabelnya X1, kemudian kekuatan otot tungkai variabelnya X2, serta kecepatan renang gaya dada variabelnya Y. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet renang Oasis Swimming Club. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah atlet renang Oasis Swimming Club yang berjumlah 10 sampel atlet yang telah sesuai memenuhi syarat. Kemudian teknik dalam pengambilan sampel ini dengan menggunakan purposive sampling, di mana diambil sebanyak 10 sampel atlet di antara sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan otot lengan dengan menggunakan push and pull dinamometer. Yang kedua, kekuatan otot tungkai dengan menggunakan lompat jauh tanpa awalan atau standing board jump. Kemudian yang ketiga, kecepatan renang gaya dada 50 meter diukur laju kecepatannya per detik dengan menggunakan stopwatch. Kemudian teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama uji normalitas Shapiro-Wilk, kemudian uji Peirot sample t-test untuk menentukan ada dan tidaknya hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai terhadap laju kecepatan renang gaya dada. Instrumen penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekuatan otot lengan diukur dengan menggunakan push and pull dinamometer. Kemudian yang kedua, kekuatan otot tungkai diukur menggunakan lompat jauh tanpa awalan atau standing board jump. Kemudian yang ketiga, kecepatan renang gaya dada menggunakan tes kecepatan renang gaya dada 50 meter. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, uji normalitas parametrik, dan yang kedua, uji homogenitas. Pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan menggunakan sistem SPSS. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Variabel otot lengan. N berjumlah 10, minimumnya 13, maksimumnya 21, meannya 16,20, standar deviasinya 2,300. Otot tungkai N-nya berjumlah 10, minimumnya 165, maksimumnya 207, meannya 193,50, standar deviasinya 20,189. Serta kecepatan N berjumlah 10, minimumnya 56, maksimumnya 47, kemudian meannya 50,40, serta standar deviasinya 2,591. Dari tabel di atas terdapat 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu kekuatan otot lengan X1, kemudian kekuatan otot tungkai X2, dan kecepatan renang gaya dada Y. Kekuatan otot lengan. Interval kelas 13 sampai 15, frekuensinya 4, presentasinya 40, kemudian 16 sampai 18, frekuensinya 5, presentasinya 50. Kemudian 19 sampai 21, frekuensinya 1, presentasinya 10. Berjumlah frekuensi 10, kemudian presentasinya 100. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh rata-rata hasil pengukuran yaitu 16,20 dengan nilai tertinggi 21 dan nilai terendah 13. Kekuatan otot tungkai. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh rata-rata hasil pengukuran yaitu 193,5 cm dengan nilai tertinggi 227 cm dan nilai terendah 165 cm. Interval kelasnya 161 sampai 180. Frekuensinya 4, presentasinya 40. Kemudian interval kelas 180 sampai 200, frekuensinya 3, presentasinya 30. Kemudian interval kelas 201 sampai 220, frekuensinya 2, presentasinya 20. Kemudian 221 sampai 240, frekuensinya 1, presentasinya 10. Jumlah frekuensinya 10, kemudian presentasinya 100. Kemudian kecepatan renang gaya dada. Interval kelas 50
6 sampai 60 frekuensinya 1, presentasinya 10. Kemudian 51 sampai 55 frekuensinya 3, presentasinya 30. Kemudian 46 sampai 50 frekuensinya 6, presentasinya 60. Jumlah dari keseluruhan frekuensinya 10, kemudian presentasinya 100. Berdasarkan tabel di atas diperoleh rata-rata hasil pengukuran yaitu 50,40 detik dengan delay tertinggi 47 dan delay terendah 56 detik. Uji analisis data, uji normalitas. Menggunakan uji Shapiro-Wilk, kekuatan otot lengan. Statistik dari hasil statistik di atas adalah 0,935 dan standar deviasinya 10, kemudian standar signifikasinya 0,499. Kemudian kekuatan otot tungkai statistiknya 0,949, standar deviasinya 10, kemudian standar signifikansinya 0,652. N sama dengan 10, alfanya 0,005, P value-nya 0,842, HO data terdistribusi normal dan HA data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan tabel di atas diperoleh P value untuk variabel kekuatan otot lengan adalah 0,935 dan 0,949 pada kekuatan otot tungkai. Karena P value uji lebih besar P value acuan atau 0,935 dan 0,949 lebih besar dari 0,842, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Kemudian uji analisis data, uji T. Konstan kekuatan otot lengan 57,283, standar koefisien standar errornya 9,069. Kemudian standar koefisien betanya 0 dan T-nya 6,316. Kemudian signifikansinya 0,00. Kemudian kekuatan otot lengan 0,086. Kemudian koefisien standar R-nya 0,546. Kemudian standar koefisien betanya 0,76. T-nya 3,617 dan signifikansinya 0,001. Kemudian kekuatan otot tungkai 0,43, koefisien standar errornya 0,062, kemudian koefisien betanya 0,333. T-nya 3,687, kemudian signifikansinya 0,01. N sama dengan 10, kemudian alfanya 0,05, T value-nya 1,812, HO tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terdapat Y terhadap Y. HA terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Berdasarkan tabel di atas diperoleh T value untuk variabel kekuatan otot lengan adalah 3,617 dan 3,687 pada kekuatan otot tungkai. Karena T value uji lebih besar T value acuan 3,617 dan 3,687 lebih besar dari 1,812. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Pembahasan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai. Pada hipotesis dinyatakan bahwa terdapat adanya hubungan antara kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada 50 meter. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data yang diketahui dari P value untuk variabel kekuatan otot lengan adalah 0,935 dan 0,949 pada kekuatan otot tungkai. Karena P value uji lebih besar P value acuan 0,935 dan 0,949 lebih besar 0,842. Dan T value untuk variabel kekuatan otot lengan adalah 3,617 dan 3,687 pada kekuatan otot tungkai. Karena T value uji lebih besar T value acuan 3,617 dan 3,68 lebih besar 1,812, yang artinya dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal dan dapat disimpulkan bahwa bukti terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada. Kemudian kesimpulan,
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan yang pertama, dapat pengaruh antara kekuatan otot lengan dan kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club dengan signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai T tabel 2,365, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, semakin baik kekuatan otot lengan, semakin baik juga kecepatan renang gaya dadanya. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh antara kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada pada atlet Oasis Swimming Club. Nilai signifikansinya 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,617 lebih besar T tabel 2,365, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, semakin baik kekuatan otot tungkai, semakin baik juga kecepatan renang gaya dadanya. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap kecepatan renang gaya dada atlet Oasis Swimming Club. Nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya hipotesis diterima dan HA diterima. Hipotesis diterima artinya baik kekuatan otot lengan maupun otot tungkai memberikan kontribusi terhadap kecepatan renang gaya dada. Kemudian saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk melatih kekuatan otot lengan dan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan latihan-latihan seperti latihan push up, latihan pull up, yang memberikan sumbangan terhadap kekuatan otot lengan secara rutin agar memperoleh hasil yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh kekuatan otot yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan latihan yang memberikan sumbangan terhadap kekuatan tungkai secara rutin agar memperoleh hasil yang lebih maksimal sehingga dapat menghasilkan laju kecepatan yang maksimal untuk menunjang prestasi atlet. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel bebasnya sehingga dapat diketahui hubungan kecepatan renang gaya dada. Disarankan pula untuk melakukan penelitian dengan jarak jauh, jarak tempuh yang jauh, karena itu juga memerlukan penelitian yang lebih sempurna lagi. Terima kasih.